Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim al-ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Akan kita lanjutkan membahas kelanjutan daripada kitab Syarah Nasaihul Ibad yang membahas tentang sifat hasad, penyakit hasad atau iri dengki. Ini adalah penyakit yang begitu sangat membahayakan, sampai-sampai kita itu saking bahayanya penyakit hasad atau penyakit iri, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari keburukan orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri. Di dalam surat Al-Falaq disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Kok bisa sampai kita disuruh minta perlindungan dari Allah dari keburukan orang yang iri? Karena memang orang yang iri itu sangat berbahaya. Sebagaimana kita juga diperintahkan untuk berlindung dari keburukan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya ini itu adalah penyakit yang begitu sangat berbahaya. Diceritakan dulu ketika Nabi Nuh, waktu itu Nabi Nuh itu kan buat kapal ya, kapal, dan waktu itu masih belum ada hujan dan tidak ada banjir. Nabi Nuh buat kapal yang cukup besar, amat sangat besar, sehingga diejek sama orang-orang yang tidak suka sama Nabi Nuh, bahwa ini orang gila, masa tidak ada hujan, tidak ada banjir kok buat kapal. Akhirnya terjadi banjir bandang yang begitu sangat besar, dan Nabi Nuh bisa memanfaatkan kapalnya itu, sehingga kaumnya yang cuma sedikit itu, kaumnya Nabi Nuh itu sedikit, diajak masuk ke kapal dan dibawa hewan-hewan satu pasang. Dan Nabi Nuh tahu karena umatnya sedikit. Waktu masuk ke kapal, kok ada satu orang ini yang Nabi Nuh tidak kenal. Nabi Nuh ini tidak kenal, orang tua, dan ini sepertinya bukan umatku ini, kata Nabi Nuh. Kamu siapa? Kamu ini kayaknya bukan umatku. Iya, memang betul, aku bukan umatmu. Apa tujuanmu ke sini? Aku ingin menggoda pengikut-pengikutmu itu biar mereka memang ada bersamamu tapi hatinya ada bersamaku. Oh, Nabi Nuh hanya tahu, oh ini iblis ini. Pergi kamu, jangan di sini, kata Nabi Nuh. Apa kata iblis? Saya akan pergi, tapi ingat, ada 5 hal yang bisa mencelakakan pengikutmu, ada 5 hal yang bisa mencelakakan manusia, ada 5 hal yang bisa mencelakakan umatmu. Apa katanya? Apa 5 hal itu? Sehingga Nabi Nuh ini minta petunjuk kepada Allah, apa yang harus ditanyakan kepada iblis itu. Kata Allah, minta ditunjukkan 2 saja, karena itu yang penting. Yang 3 biarkan, kamu tidak usah tahu itu. Akhirnya iblis ini menjawab, 2 yang bisa mencelakakan manusia itu, pertama al-hasad, yaitu sifat iri. Yang kedua al-hirsu. Al-hirsu itu ambisi, serakah. Ambisi, serakah, terus apa? Ya pokoknya ambisi, serakah, terlalu berambisi. Ketika 2 hal itu sudah dipegang sama iblis, maka manusia bisa disetir, bisa diremot dengan cara apapun bisa. Kalau di dalam diri manusia sudah ada 2 itu,
gampang diremot sama iblis. Makanya kenapa kok harus dua itu? Kata iblis, karena dengan hasad kepada Nabi Adam aku dilaknat oleh Allah. Adam itu baru diciptakan, aku yang lebih tua. Kenapa kok dia yang justru dijadikan orang yang lebih mulia, dijadikan pemimpin di bumi, dijadikan di atas saya? Maka aku tidak suka seperti itu, iri, maka aku dilaknat. Dan karena al-hirsu, ambisi, serakah, rakus, aku juga tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena iblis itu waktu itu menggoda kepada Nabi Adam dan Siti Hawa ketika di surga. Menggoda dengan apa? Dengan al-hirsu, serakah, ambisi. Karena Nabi Adam digoda oleh iblis untuk memakan buah yang itu dilarang oleh Allah. Tapi iblis menggodanya, nanti kamu kalau makan buah itu, nanti kamu bisa jadi malaikat atau kamu akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya, maka itu kita lebih sering menyebutnya dengan buah khuldi. Padahal ya bukan itu namanya. Bukan itu hanya sekedar istilah saja. Kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, akhirnya karena al-hirsu itu iblis melanggar untuk memakan buah khuldi itu. Maka dengan dua hal itu manusia bisa celaka, bisa disetir, bisa diremot oleh iblis gitu. Nah, kita akan lanjutkan. Hasad itu ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, ayyuhibba zawalan ni'mah wa in kanat la tanqilu ilaihi, la tantaqilu ilaihi wa huwa ghayatul khubsi. Ini tingkatan yang paling parah ini. Enggak bagus ini. Yaitu ketika ada orang lain mendapatkan kenikmatan, kita itu suka kalau kenikmatan itu hilang walaupun tidak pindah kepada dirinya sendiri. Pokoknya yang penting hilang. Ada orang dapat rezeki, semoga itu dicuri sama orang, walaupun dia sendiri tidak kaya, tidak masalah. Yang penting hilang pokoknya. Wah, ini sudah tingkatannya level atas ini, hasad tingkat tinggi ini. Pokoknya tidak suka kalau ada orang lain bahagia, walaupun dirinya sendiri mungkin tidak bahagia. Itu namanya hasad. Penyakit seperti itu bahaya. Apalagi sekarang orang dengan dasar hasad, dengan dasar iri bisa menyakiti orang lain, baik lewat jarak dekat maupun lewat jarak jauh, lewat sihir atau lewat santet. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyuhibban tiqalan ni'mat ilaihi, ni'mata ilaihi. Ayyuhibban tiqalan ni'mati ilaihi. Yaitu kalau ada orang lain diberikan kenikmatan oleh Allah, dia itu berharap kenikmatan itu pindah kepada dia. Ini masih mending lah, masih mending. Kalau tadi walaupun dia tidak kaya, tidak ngurus, pokoknya dia itu harus miskin, dia harus jatuh. Kalau dia punya derajat, kalau dia punya jabatan, harus jatuh pokoknya. Walaupun saya sendiri tidak diangkat, tidak masalah. Itu. Ini yang kedua, tingkatan kedua. Yang ketiga, Allah yastahiya aynaha li nafsihi bal mislaha. Dia itu tidak menginginkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain, tapi menginginkan hal yang sama, yang mirip-mirip lah. Mirip-mirip, dah harus sama. Fa in ajaza ahabba an tazula kaila yadharut tafawut. Tapi kalau dia sendiri tidak mampu untuk mendapatkan nikmat itu, maka dia lebih suka kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu hilang, biar agak sedikit beda lah. Dia tidak punya, saya punya gitu loh. Agar beda, agar ada perbedaan. Maka ini masih mending, karena ada di bawahnya yang tadi itu. Yang keempat, antashtahiya li nafsihi mislaha fa illam yahsul fala yuhibbu zawalaha. Nah, ini hasad yang masih dimakfu, yang masih maklumi. Ada orang lain diberikan kenikmatan, kita menginginkan kenikmatan yang sama, tapi jika memang kita tidak mendapatkan kenikmatan itu,
kita juga tidak suka kalau kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu hilang. Itu kalau seperti itu tetap dikatakan hasad, tapi hasad yang ma'fu, kayak najis itu. Ada najis yang dia ma'fu. Ada orang lain dikasih rezeki uang 1 juta, dapat bantuan misalkan. Kita pengen juga, padahal kita tidak dapat, pengen juga. Tapi kalau misalkan kita tidak dapat, kita juga tidak pengen kalau itu hilang, kenikmatan yang ada pada diri saudara kita itu hilang. Maka yang seperti itu masih dimakfu jika dalam hal urusan dunia, begitu. Itu derajat-derajat hasad. Orang itu bisa hasad disebabkan karena apa? Di dalam kitab Ihya itu ada 7 penyebab yang menyebabkan orang itu punya sifat hasad, punya sifat iri, punya sifat dengki. Yang pertama, penyebab pertama orang itu bisa iri, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Orang itu kalau bermusuhan, orang itu kalau benci, biasanya hasad, biasanya hasud, biasanya iri. Betul ya? Betul apa tidak betul? Betul. Orang kalau sudah tidak suka itu ya iri. Orang itu kalau sudah benci, iri. Orang itu kalau sudah musuhi orang lain, akhirnya dia iri. Ini penyebab yang pertama. Yang kedua, at-ta'azzus. Apa itu at-ta'azzus? Dia itu merasa berat kalau orang lain itu ada di atasnya, baik dalam hal urusan materi, jabatan, rupa, ataupun yang lainnya. Itu bisa menyebabkan orang iri. Misalkan ada orang punya sepeda misalkan, tapi sepedanya tidak baru. Ada orang tetangganya beli sepeda baru dari dealer. Ini kan berarti di atasnya dia, tidak suka seperti itu. Itu namanya ta'azzus. Itu bisa iri itu nanti. Bisa menyebabkan iri atau hasad. Penyebab yang ketiga, al-kibru. Apa al-kibru? Sombong. Dan sombong ini juga termasuk penyebab yang kebanyakan ini hasadnya orang-orang kafir itu disebabkan karena sombong. Hasadnya orang-orang kafir itu disebabkan karena sombong. Berarti sombong ini termasuk penyebab yang sangat berbahaya. Karena orang-orang kafir itu sebenarnya tahu bahwa Rasulullah itu orang yang baik, orang yang jujur, orang yang akhlaknya bagus, tapi mereka tidak mau beriman karena iri. Kenapa? Karena iri. Dan mereka khawatir kepemimpinan itu tidak jatuh kepada mereka, justru dipimpin oleh Rasulullah Nabi Muhammad. Maka al-kibru itu, sombong itu adalah penyebab orang iri yang sangat berbahaya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ahaula imannallahu alaihim min bainina. Oh, saya sama kamu itu sama. Kenapa kamu kok yang jadi utusan Allah? Ya. Itu penyebab yang ketiga. Penyebab yang keempat, at-ta'ajjub, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Maka di dalam Al-Quran pun, di dalam surat Yasin diabadikan, ma antum illa basyarum misluna. Kamu itu ya sama seperti saya, tidak ada bedanya. Berarti ini kan merendahkan orang lain. Ma antum illa basyarum misluna. Kamu itu sama seperti saya. Nah, orang itu kalau sudah di dalam hatinya merasa lebih daripada orang lain, maka akan tumbuh benih-benih sifat hasad. Karena dia merasa lebih daripada orang lain. Di dalam surat Al-Isra juga disebutkan, aba'atsallahu basyarar rasula. Masa Allah itu mengutus Rasul itu manusia? Seakan-akan meremehkan kepada orang lain. Itu penyebab yang keempat. Penyebab yang kelima, al-khaufu min fautil maqasid. Khawatir kehilangan tujuannya. Tujuannya pengen apa? Itu khawatir hilang.
sehingga timbul sifat iri. Dan ini bisa terjadi antara saudara dengan saudaranya untuk mengambil hati orang tuanya. Ini juga bisa terjadi antara murid dengan murid yang lain untuk mengambil hati gurunya, tapi tidak sportif. Ini juga bisa terjadi kepada orang-orang yang berilmu. Wa kadzalika tahasudul wa'idin. Orang mubalik itu, mubalik dai itu kadang-kadang juga bisa timbul sifat iri. Misalnya kalau di medsos, satunya followernya itu banyak, satunya sedikit. Gimana kalau sekiranya ini ditutup akunnya biar tidak bisa viral, biar saya saja, walaupun saya tidak sehebat sebanyak followernya dia. Itu juga bisa terjadi. Kenapa? Untuk menghasilkan tujuan yang dia maksud, untuk menjadi terkenal. Dia kalau kehilangan, maka akan timbul sifat iri. Kalau sampai kehilangan itu, sehingga dia harus melakukannya dengan cara iri kepada orang lain dan melakukan segala hal yang bisa melancarkan tujuannya dia, walaupun itu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu penyebab yang kelima. Penyebab yang keenam, hubbur riasah, suka terhadap jabatan, suka terhadap pangkat, suka terhadap kepemimpinan. Maka itu bisa menyebabkan orang itu iri. Makanya orang-orang Yahudi itu, pembesar-pembesar Yahudi itu, mereka itu tidak mau mengenal kepada Rasulullah. Kenapa? Khawatir kepemimpinan mereka, jabatan mereka, derajat mereka itu rendah dan jatuh di hadapan Rasulullah. Karena dulu kan Rasulullah itu dipelajari di kitab-kitabnya orang Yahudi bahwa nanti akan datang Nabi akhir zaman dengan tanda-tanda seperti ini. Mereka tidak mau mempelajari itu. Kenapa? Karena nanti yang pasti jadi pemimpin adalah Rasulullah, sehingga timbul sifat iri. Kenapa? Karena ingin dia yang ada di atas, ingin dia yang jadi pemimpin, ingin dia yang menjabat, ingin dia yang pegang kekuasaan. Maka itu bisa menyebabkan iri. Yang ketujuh, hubsun nafsi wa syukhuha. Memang tipenya orang itu memang seperti itu. Orangnya memang buruk, hatinya itu sudah busuk, sehingga dia ya iri. Sudah memang settingannya seperti itu. Memang ininya tidak bagus, hatinya tidak bagus, hatinya busuk, hatinya buruk, sehingga dia punya sifat iri. Dan orang itu terlebih kalau irinya disebabkan karena urusan jabatan, ini bahaya. Karena dia bisa iri kepada siapapun, walaupun orang itu adalah orang yang jauh dari dia. Misal sudah di daerah lain, tapi dia menjabat yang di daerah lain itu, dia cuma ada di sini, dia bisa iri loh sama orang itu. Kalau memang dari awalnya dasarnya adalah suka terhadap jabatan. Di sana jadi bupati daerah mana, Jawa Barat misalkan, di sini ada orang yang menjabat jadi apa begitu, dia bisa iri loh kepada orang itu. Kalau memang dari awal dia gila jabatan, ini bahaya. Bahkan bisa jadi sampai ke luar negeri pun tidak suka kalau memang timbulnya dari suka kepada jabatan, suka kepada pangkat. Nah, makanya kita itu ya jangan sampai punya sifat iri yang seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar kita itu bisa mengobati penyakit iri? Obatnya ada dua. Pertama, ilmu. Kedua, amal. Rata-rata penyakit itu obatnya dua, ilmu dan amal. Maka kemarin saya jelaskan bahwasanya orang itu orang itu kalau sakit ya harus sabar terhadap pahitnya obat. Man lam yasbir ala mararatid dawa lam yanal halawata syifa. Orang itu yang tidak sabar atas pahitnya obat, maka dia tidak akan memperoleh manisnya kesembuhan. Memang mengobati penyakit hasad, iri itu memang pahit.
Tapi kalau dia tidak sabar, dia tidak sembuh-sembuh. Sama seperti orang sakit dikasih obat yang pahit. Dia beralasan, kenapa kamu tidak minum obat pahit? Ya kapan sembuhnya? Hasad juga seperti itu. Obat itu memang pahit. Maka seperti ini, kalau tidak dipaksa, maka dia tidak akan memperoleh kesembuhan. Sifat hasadnya, sakit yang namanya hasad itu tidak akan sembuh-sembuh kalau dia tidak sabar atas pahitnya obat. Nah, obatnya itu ada 2. Dan ini tidak ada di toko ataupun di apotek, tidak ada. Ini adanya di tangan para ulama, orang-orang soleh. Pertama, ilmu. Kita harus tahu ilmunya tentang bahaya hasad. Di antaranya apa? Ya kayak kemarin itu. Al-hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad itu, sifat iri itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Maka orang itu sebanyak apapun ibadahnya, setinggi apapun ilmunya, kalau dia ada sifat hasad, maka itu akan dibakar habis, tidak tersisa. Nah, ini bahaya, ini bahaya. Walaupun dia misalkan punya santri sampai ribuan, bahkan puluhan ribu, hasad sama ulama yang lain, hasad sama kiai yang lain, habis itu semuanya, dibakar sendiri oleh sifat hasadnya. Ini kita harus tahu. Pertama itu dengan ilmunya hasad, bahaya hasad. Yang kedua, kita harus paham bahwasanya orang itu kalau hasad maka akan dibenci oleh Allah. Harus tahu itu, ilmunya harus tahu. Kemudian orang itu kalau hasad sama seperti orang itu meniru sifatnya iblis dan orang-orang kafir. Kenapa? Karena iblis itu suka kalau kenikmatan yang ada pada diri orang lain itu hilang. Sama seperti iblis tidak suka kalau Nabi Adam itu menjadi pemimpin. Kalau Nabi Adam itu tetap ada di surga. Berarti kita itu meniru sifatnya iblis dan orang-orang kafir. Mestinya kita harus meniru sifatnya orang-orang mukmin dan para kekasih-kekasih Allah yang suka kebaikan itu ada pada diri orang lain. Mestinya seperti itu. Nah, ini dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Yang kedua, termasuk dengan ilmu itu kita harus tahu bahayanya hasad ketika di dunia, seperti yang kemarin dijelaskan di awal-awal kita baca kitab Nasuhul Ibad, ada 5 itu. Orang hasad itu akan sering susah hidupnya, akan dicela. Kemudian dia itu kalau susah itu tidak dikasih pahala sama Allah, kemudian mendapatkan murka dari Allah. Itu harus tahu, ilmunya harus tahu, pengetahuan tentang hasad itu harus tahu. Nah, dengan amal apa? Dengan amal itu kita harus memuji, mendoakan dan berbuat baik kepada orang yang kita iri. Makanya kemarin saya jelaskan sebagaimana dijelaskan di sini, kadang-kadang berpura-pura itu hukumnya wajib. Berpura-pura baik. Untuk apa? Untuk merubah kondisi hati kita yang iri kepada orang lain. Makanya walaupun kita iri sama fulan bin fulan misalkan, kalau ketemu ya sapa aja. Sapa, senyum, padahal hatinya tidak enak, tidak nyaman. Itu nanti lama-kelamaan akan berubah itu hati. Karena kita berbuat baik kepada orang itu, sikap kita baik sama orang itu. Tidak apa-apa, walaupun pura-pura, insya Allah nanti berubah itu. Insya Allah itu nanti bisa berubah. Karena pesan daripada Rasulullah itu, kalau kita ketemu sama orang lain, suruh afsus salam, untuk menyebarkan salam. Ya kalau misalkan kita tidak salam, ya sapa orang itu. Nanti akan timbul cinta. Cinta akhirnya kalau kita punya sesuatu kasih itu orang. Kalau kita lagi berdoa, doakan. Kalau dia lagi kita puji. Pokoknya kita menampakkan di hadapan dia kita itu orang yang cinta sama dia. Walaupun kenyataannya hati kita tidak suka.
Tidak apa-apa, paksa saja. Dengan seperti itu nanti akan sembuh itu sifat hasadnya. Sembuh betul, akan sembuh. Susah, ya susah. Sulit, ya sulit. Namanya juga obat, kan begitu. Sulit, dikira tidak sulit. Sulit itu. Namanya juga obat. Pahit, ya pahit, gitu loh. Karena iblis itu memang suka untuk menjerumuskan orang lain. Makanya di dalam satu hadis, almar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Maka iblis itu akan menggagalkan dengan segala cara. Bagaimana caranya agar cinta kepada orang lain itu dihilangkan, agar cinta kepada orang lain itu dihilangkan. Minimal kalau kita tidak bisa mengikuti kepada para ulama, orang-orang soleh, maka jangan sampai tidak cinta, gitu loh. Jangan sampai kita itu tidak cinta, karena pahala cinta itu sendiri ada. Di samping pahala mengikuti juga ada sendiri. Maka jangan sampai kita kehilangan dua itu. Siapa yang bisa memprovokasi? Ya iblis. Yang bisa memprovokasi itu adalah iblis. Di sini dijelaskan bahwasanya gambaran orang yang iri itu, di sini dijelaskan di dalam kitab Ihya itu, orang yang iri itu ibarat seperti orang yang melempar panah kepada musuhnya. Tapi panah itu tidak kena kepada musuhnya, justru kembali ke matanya satu, sehingga mata yang satu ini luka. Bisa jadi tidak bisa lihat satu. Kemudian tambah dia marah. Ini orang yang melempar pakai panah tambah marah, sehingga dilemparkan lagi untuk yang kedua kalinya kepada musuhnya, tapi tidak kena lagi, justru mengenai matanya yang satunya. Akhirnya dia buta. Akhirnya tambah marah lagi, lemparkan lagi. Oh, namanya orang buta ya. Lemparkan lagi, tidak kena, sampai melukai kepada kepalanya. Dan dia celaka, tapi musuhnya selamat. Makanya orang iri itu tidak bakal sukses. Coba lihat iblis zaman Nabi Adam. Orang itu iri itu tidak bakal sukses, tidak bakal. Contohnya iblis itu. Apakah sukses iblis? Tidak sukses. Padahal sudah pakai dengan segala cara, tidak bakal sukses. Dan orang yang diiri kemudian dibahayakan dengan hal-hal yang sangat membahayakan, misalkan disantet, disihir, dia harus sadar bahwa dia termasuk orang yang didolimi. Doakan yang bagus-bagus. Kadang orang tidak sadar seperti itu. Orang didolimi itu doanya mustajab. Maka jangan sampai itu disia-siakan begitu saja. Itu. Nah itu obatnya itu dua. Ilmu, kita harus tahu bahayanya hasad. Dan yang kedua, amal, kita harus mengerti bagaimana kita harus bersikap. Kalau cuma ilmu saja tidak diamalkan, ya sama, dia tidak akan sembuh. Tapi ada satu kondisi juga, hasad itu diperbolehkan ketika kenikmatan itu di tangan orang-orang yang banyak berbuat maksiat. Misalkan ada tetangganya kaya, uangnya banyak, tapi uangnya ini dipakai judi, pakai minum-minum, pakai berbuat kerusakan. Kemudian kita itu berharap biar uangnya itu kebakaran saja, biar uangnya itu hilang saja. Seperti itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena bisa menghilangkan kemungkaran itu. Tapi itu ada tanda-tandanya kalau kita memang benar-benar tulus niatnya. Kalau misalkan dia sudah tidak berbuat maksiat dan dia punya kenikmatan, kita tetap suka kalau kenikmatan itu masih ada pada dia. Tapi kalau dia sudah berhenti minum-minum, dia sudah berhenti judi, dia sudah berhenti untuk berzina, tapi dia tetap kaya, kita tetap tidak suka kalau dia kaya. Nah ini berarti ada masalah. Itu karena emosi saja, egois, ambisi. Maka itu tidak diperbolehkan. Disebutkan di dalam kitab Tambihul Muqtarin, inna a'dhaman nasi hasadan al-aqrabuna wal jiran limusyahadatihim an-ni'matal lati yahsuduna 'alaiha bi khilafil ba'id. Orang yang paling banyak hasad, iri kepada
kita sendiri itu adalah orang-orang yang dekat, kerabat-kerabat, keluarga-keluarga, saudara-saudara, tetangga-tetangga. Kenapa? Karena mereka itu melihat langsung kenikmatan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, berbeda dengan orang yang jauh. Maka rata-rata orang yang ini tuh ya memang ada hubungan dengan kita. Bisa jadi sahabat, bisa jadi kerabat, bisa jadi keluarga, bisa jadi tetangga. Pokoknya ada hubungannya sama kita. Kalau guru bisa jadi sesama guru, kalau ustadz bisa jadi sesama ustadz, kalau kiai bisa jadi sesama kiai. Makanya hasad ini bisa menjangkit kepada siapapun. Sekelas iblis yang dulu itu orang yang ahli ibadah, tidak ada satu jengkal bumi pun yang tidak pernah dipakai sujud oleh iblis, tapi beliau juga terjangkit penyakit iri kepada Nabi Adam. Apalagi cuma sekelas ustadz, sekelas kiai. Nah, bisa saja. Gara-gara misalkan di satu majelis, di sana pengikutnya banyak, di sini pengikutnya sedikit. Gimana caranya dipengaruhi? Di sana itu begini, pengasuhnya begini, begini dan begini. Itu tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Bahkan saya pernah mendengar di sekitar Besuki sini ada sebagian sekolah, tidak saya sebut sekolahnya, itu pernah diteliti ternyata di depan sekolah itu banyak taburan-taburan dari orang lain yang tidak suka kalau banyak muridnya di situ. Padahal urusan ilmu ya. Kalau yang punya ilmu saja seperti itu, gimana nanti orang-orang awam itu? Parahnya seperti apa itu? Dan itu ada, terjadi itu. Di depan sekolah, depan pagar begitu, banyak taburan-taburan. Ternyata setelah diselidiki ya dari sekolah lain. Tidak suka kalau sekolah itu banyak muridnya, banyak siswanya. Tidak suka kalau sekolah itu maju. Dan biasanya seperti itu, hasad itu. Kalau yang jual bakso yang diiri biasanya jual bakso. Yang jual ikan, yang diiri yang jual ikan. Susah kalau misalkan yang jual bakso iri sama yang jual emas. Susah, biasanya sama-sama itu. Ustadz biasanya irinya sama ustadz biasanya. Kiai irinya sama kiai. Murid-murid kadang juga seperti itu. Gimana berebut mendapatkan perhatian dari gurunya, tapi tidak dengan cara yang sportif, tapi dengan sikut sana sikut sini, menyingkirkan dengan cara yang tidak bagus. Seperti itu juga termasuk iri. Makanya berobat itu ya harus sabar. Kalau tidak sabar, dia tidak akan sembuh, karena obat itu pahit. Obat itu pahit. Malam yasbir ala mararatid dawa lam yanal halawatash shifa. Orang itu kalau tidak sabar terhadap pahitnya obat, maka dia tidak akan memperoleh manisnya kesembuhan. Orang punya penyakit sombong, ya diobati. Susah, ya susah, karena memang obat itu pahit. Orang punya penyakit iri, hasad, diobati, ya susah. Ya harus sabar, karena dia itu obat itu pahit. Kalau tidak sabar ya dia tidak akan sembuh-sembuh dari penyakit hasad itu. Nah, itu terkait dengan hasad. Maka tadi itu kesimpulannya, kalau kita ingin mengobati dengan ilmu, kita harus tahu bahayanya hasad itu apa. Kalau ketemu, sapa, puji. Kalau kita lagi doa, doakan. Kalau lagi punya sesuatu, kasih. Basa-basi, berpura-pura, tidak apa-apa. Itu tajammul yang bisa menyebabkan hati itu bisa berubah dan bisa menjadi cinta kepada orang lain. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan hasad. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.